Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Matius 3 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Anggapan yang salah. Ini adalah salah satu teguran dari seorang yang begitu berani dalam menyatakan kesalahan atau dosa. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Sejak awal kemunculannya, ia terus menyampaikan kebenaran dengan berani kepada banyak orang, termasuk kepada orang Farisi dan orang yang adalah orang Yahudi. Ia, Yohanes Pembaptis, tidak takut jika yang disampaikannya adalah kebenaran, sekalipun itu menyangkut dosa-dosa dari para rohaniawan atau agamawan Yahudi ini. Ya, benar, di awal kemunculan Yohanes, ia telah menyerukan kebenaran. Ia telah menyerukan tentang pentingnya pertobatan karena kerajaan sorga sudah dekat. Ia tidak memandang bulu dalam menyerukan hal ini, tak terkecuali kepada para ahli Farisi dan yang itu ada di sekelilingnya dan menganggap diri mereka memiliki status yang baik daripada orang-orang Yahudi lainnya. Dan karenanya Yohanes Pembaptis menyebut mereka dengan sebutan keturunan ular beludak, sebutan yang begitu keras, seolah ingin menyatakan bahwa penampilannya mereka yang sok rohani itu sedang kemunafikan mereka. Tidak cukup hanya menyebut mereka keturunan ular beludak, Yohanes Pembaptis menegur akan pemikiran mereka yang mengira mereka adalah keturunan langsung dari Abraham. Penafsiran dari Matthew Henry berkata seperti ini. Apa yang mereka pegang secara semu adalah bahwa Abraham adalah bapa kami. Kami bukanlah orang berdosa dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Memang sungguh pantas bahwa mereka lah yang perlu bertobat. Tetapi kami orang Yahudi, bangsa yang kudus, orang-orang istimewa. Apa sangkut pautnya semua ini dengan diri kami? Perhatikanlah, sungguh merupakan anggapan yang sia-sia untuk berpikir bahwa dengan menjalin hubungan yang baik, kita akan diselamatkan meskipun kita sendiri tidak berlaku baik. Sekalipun kita berasal dari keturunan yang saleh, yang diberkati dengan pendidikan religius dan dibesarkan dalam keluarga yang takut akan Allah, mempunyai sahabat yang baik, yang menasihati dan berdoa bagi kita. Apa gunanya semua ini bila kita tidak bertobat dan menjalani kehidupan yang penuh pertobatan? Dengan memiliki Abraham sebagai bapa kita memang berhak menerima hak-hak istimewa dari perjanjian yang dibuat bersamanya itu. Dengan menjadi keturunannya, kita adalah anak-anak dari gereja, dari bait Tuhan. Tetapi perhatikanlah, banyak orang yang hanya mengandalkan kehormatan dan keuntungan-keuntungan lahiriah yang diperoleh karena statusnya sebagai anggota gereja tidak akan mendapatkan tempat di sorga. Anggapan atau pemikiran mereka hanya berdasarkan pada status lahiriah saja. Karena mereka adalah keturunan langsung dari Bapak Abraham, maka mereka yakin bahwa mereka pun dihitung sebagai orang yang dipandang cukup kudus, orang-orang yang tidak berdosa dibanding orang-orang yang lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa pemikiran mereka atau anggapan yang demikian adalah anggapan yang salah, pemikiran yang salah. Kerohanian itu bersifat personal atau bersifat pribadi, yang berarti bahwa status mereka secara lahiriah sebagai keturunan langsung Bapak Abraham tidak menjamin status mereka dalam kerohanian. Kerohanian mereka tergantung bagaimana mereka secara personal atau secara pribadi menyadari keberdosaan mereka dan menyadari akan kebutuhan
untuk diselamatkan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya. Ketika memikirkan dan merenungkan hal ini, bukankah banyak di antara kita yang tidak berbeda dengan para Farisi dan Saduki itu? Jika kita menganggap diri kita sendiri sudah menjadi Kristen sejak lahir, sudah berpuluh-puluh tahun terlibat dalam pelayanan, dalam gereja ataupun di luar gereja, kita menjadi pemuka-pemuka agama yang sangat kritis bahkan, atau kita adalah orang-orang yang dipandang baik, memiliki nama baik, sudah banyak berbuat baik, taat kepada perintah agama, lalu kita menganggap itu sudah cukup untuk membawa kita ke surga, maka kita tidak berbeda dengan orang Farisi dan Saduki itu yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Kita perlu sadar bahwa kita harus memastikan bahwa kita sudah sungguh-sungguh menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan status yang demikian, dengan hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita perlu memastikan bahwa kita sudah dilahirkan baru atau belum, sudah sadar akan dosa-dosa kita, sudah datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh minta pengampunan akan dosa kita. Karena sesungguhnya tanpa menyadari keberdosaan diri kita, tanpa kita datang sungguh-sungguh kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai juru selamat, maka status kita, nama baik kita, ataupun pelayanan-pelayanan yang kita lakukan yang terlihatnya baik, itu adalah sia-sia tanpa kita datang kepada Kristus. Biarlah renungan firman yang singkat ini boleh menolong kita. Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Kristus menyadari akan keberdosaan diri kita, ataukah kita masih menggantungkan keselamatan kita, kerohanian kita kepada status kita ataupun pelayanan yang telah kita lakukan? Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang singkat, di mana kami diingatkan bahwa kerohanian kami bukan dinilai dari status kami atau hubungan baik kami secara yang terlihat, bagaimana kami melayani ataupun hubungan baik kami dengan orang-orang rohani lainnya, tapi bagaimana kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Tuhan, jika di antara kami sampai dengan saat ini memiliki pemikiran yang salah, maka Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk menuntun kami kepada pemikiran yang benar, dan kami boleh sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Dan jika Engkau dapati di antara kami ada yang benar-benar telah percaya sungguh-sungguh padamu Tuhan dan sudah menanggalkan pemikiran-pemikiran yang salah, maka terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan itu, kesempatan dan kasih karunia yang luar biasa dalam diri kami. Biarlah kehidupan kami pada akhirnya boleh sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga terlebih lagi kami telah memastikan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.